Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang senyawa halogen. Tahukah kalian apa itu senyawa halogen? Definisi senyawa halogen. Halogen adalah salah satu dari 6 unsur non-logam yang membentuk golongan 17, grup Vila, pada tabel periodik menurut Ensiklopedia Britannica. Istilah halogen berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentuk garam. Dikutip dari buku kimia unsur golongan gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah yang disusun oleh Tantri Ambrasi tahun 2020. Halogen adalah senyawa yang unsur-unsurnya dapat bereaksi dengan logam untuk membentuk garam. Reaktivitas unsur halogen sangat besar, sehingga unsur-unsurnya sulit ditemukan di alam. Golongan halogen yang paling banyak ditemukan dan melimpah di kerak bumi adalah fluor atau F. Kelimpahan halogen juga banyak ditemukan di lautan. Unsur-unsur halogen. Unsur-unsur golongan 7A disebut halogen yang terdiri dari fluor atau F, klorin atau Ci, bromin atau Br, iodin atau I, dan asatatin atau At, dan tennessine. Unsur tersebut memiliki 7 elektron valensi pada suku kulit Ns2np5. Konfigurasi elektron tersebut yang akhirnya membuat unsur halogen bersifat sangat reaktif. Selain itu, halogen juga cenderung menyerap 1 elektron untuk membentuk ion bermuatan negatif 1. Sifat fisika 1. Titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh dalam unsur halogen semakin ke bawah semakin bertambah. Hal ini disebabkan adanya kekuatan gaya van der Waals antar molekul-molekul yang bertambah dari fluorin ke astatin, sehingga molekul halogen semakin sulit lepas. 2. Kerapatan dari fluorin ke astatin terus bertambah. Bahkan kenaikan nilai kerapatan cukup drastis dari C ke Br. Hal ini diakibatkan adanya perubahan fase dari gas IF, CO ke cair atau Br dan padat 3. Hal ini membuat kekuatan gaya van der Waals bertambah dari fluorin ke iodin. Sifat fisika ketiga, kelarutan. Unsur halogen memiliki sifat nonpolar, sehingga kelarutan halogen dalam air dari atas ke bawah semakin berkurang. Hal ini juga berpengaruh pada lodium yang tidak larut dalam air namun larut dalam larutan Kl. Sifat kimia. Daya pengoksidasi pada jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin besar. Hal tersebut mengakibatkan penarikan elektron oleh inti atom semakin sulit. Maka atom unsur F lah yang paling mudah menangkap elektron atau paling mudah mengalami reduksi, oksidator kuat. Unsur halogen termasuk unsur-unsur yang sangat reaktif, di mana kereaktifannya cenderung menurun dari atas ke bawah dalam satu golongan. A. Reaksi dengan air. Semua halogen kecuali uor berdisproporsionasi dalam air. Artinya, terjadi oksidasi dan reduksi sekaligus pada unsur halogen tersebut. Misalnya, reaksi gas klorin dengan air berikut. Cl2 plus H2O HCl plus HOCl. Sementara itu, reaksi uorin dengan air akan menghasilkan 2F2 plus 2H2O4 HF plus O2. B. Reaksi dengan hidrogen. Misalkan halogen adalah X. X2 plus H2 plus 2HX. Reaktivitas dari atas ke bawah cenderung menurun, di mana reaksi fluorin dan klorin disertai ledakan, tetapi bromin dan iodin bereaksi dengan lambat. C. Reaksi antar halogen. Unsur yang lebih elektronegatif sebagai oksidator dan diberi bilox negatif dalam senyawaan yang dihasilkan. Sebagai contoh, Cl2, F22, ClF. D. Reaksi dengan logam membentuk senyawa ion. E. Reaksi dengan hidrokarbon menggantikan satu atom hidrogen. F. Daya oksidasi dari atas ke bawah cenderung menurun seperti dilihat dari nilai potensial elektrodanya. Kegunaan senyawa halogen. Pemanfaatan unsur halogen. Unsur fluorin. Freon digunakan sebagai pendingin.
Polimer CF2, CF2 atau teflon digunakan sebagai anti lengket. Senyawa fluoride digunakan untuk pasta gigi. Unsur klorin mensintesa senyawa-senyawa kimia, misalnya plastik. Senyawa Ca, ClO2 kaporit digunakan untuk desinfektan pada air minum dan kolam renang. NaClO digunakan sebagai pengelantang. Garam dapur, NaCl sebagai cairan infus, mensintesis soda api, soda kue, soda abu, dan berbagai senyawa lainnya. KCl digunakan untuk campuran dalam pestisida. DDT untuk insektisida. Yang ketiga, unsur bromin digunakan untuk sintesis senyawa-senyawa karbon. AgBr digunakan dalam sinar X. Yang keempat, unsur iodin digunakan untuk membuat filter polarisasi pada kacamata hitam. Dilarutkan dalam alkohol, berguna untuk antiseptik. NaL, NaLO3, Kl, dan KLO3 untuk membuat garam beriodium mencegah penyakit gondok. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.